Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Prapaskah 5B 17 Maret 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Prapaskah 5 ini dari kitab Nabi Yeremia, Mazmur, surat kepada orang Ibrani, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia? Allah menciptakan semesta alam dan manusia. Allah bertemu dengan Abraham dan memberi 3 janji: tanah, keturunan, dan berkat. Anak Abraham adalah Ishak, lalu satu dari anak Ishak adalah Yakub, yang kemudian Allah ubah namanya menjadi Israel. Satu orang menjadi satu bangsa dengan 12 suku. Israel pindah ke Mesir dan menderita karena dijajah. Ada bahaya bahwa Israel bisa mati semua. Allah meminta Musa membawa Israel keluar dari Mesir, menghantar umat melalui padang gurun dengan banyak kesulitan, termasuk dosa melawan Allah, waktu mereka tidak ada makanan, air, dan lauk. Allah terus membawa Israel ke Sinai, dan Allah beri Dekalog, 10 kata hukum. Allah menegaskan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah Israel, dan Israel hendaknya setia supaya tetap menjadi umat Allah. 10 hukum itu ditulis di 2 keping batu. Hukum ini dilanggar oleh Israel, dirusakkan, dibuat pecah, seperti waktu Musa lama bertemu Allah di gunung, lalu umat Israel minta Harun untuk buat satu patung sapi dari emas menggantikan Allah. Karena hukum yang ditulis di batu itu pecah, maka Allah tulis hukum itu di dalam hati manusia, supaya manusia berjuang untuk mengikuti Allah yang menyampaikan hukum-hukum itu. Dan kalau melanggar, maka Allah ampuni. Dan Allah bantu supaya Israel terus setia mengikuti Tuhan yang mengikat perjanjian dengan menyampaikan hukum-hukum itu. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur. Israel sadar bahwa sebagai umat Allah yang diminta untuk setia pada perjanjian dengan Allah, tetapi banyak kali Israel melanggar. Karena itu Israel terus minta Allah ampuni dan sekaligus menciptakan hati yang murni dan memberi ketabahan supaya Israel terus berjuang untuk mengikuti Tuhan yang menyampaikan semua hukum itu. Dan karena setia, maka Israel mengalami keselamatan, kebahagiaan, sambil terus juga meyakinkan orang-orang berdosa yang terus melanggar itu untuk bertobat dan kembali setia kepada Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Ada orang Yunani yang mau masuk dan bergabung dengan umat Allah. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan Yesus sebut tentang Yesus dimuliakan, yaitu ditinggikan di salib, mati seperti biji gandum sehingga menghasilkan banyak buah. Yesus mendapat banyak orang yang bergabung untuk menjadi umat pilihan Allah. Yesus minta untuk kehilangan nyawa, yaitu berhenti melakukan dosa yang membawa kematian, lalu melayani seperti Yesus, menyerahkan hidup seperti Yesus. Dan Yesus minta supaya Yesus bisa menghadapi saat dimuliakan, yaitu ditinggikan di salib.
Suara Bapa menegaskan bahwa Bapa mempermuliakan Yesus, memberi Yesus mati di salib untuk menghakimi dunia, yaitu menghancurkan semua kejahatan dan dosa. Lalu dengan dimuliakan itu, Yesus menarik semua orang kepada Yesus. Semua orang itu adalah milik Allah dan sudah ditebus dari kejahatan dan dosa, bisa hidup dalam kesetiaan pada perjanjian dengan Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi bersama umat Ibrani. Yesus sebagai manusia sudah taat secara penuh kepada Bapa dengan dimuliakan di atas salib dalam derita sampai mati. Tetapi dengan menderita itu Yesus mencapai kesempurnaan dalam ketaatan dan menjadi pokok keselamatan bagi semua yang taat kepada Yesus, seperti Yesus taat kepada Bapa. Allah memberi kita santapan sabda. Perjanjian Allah dengan kita, yaitu kita ini umat Allah dan Yahweh adalah Allah kita. Kita melanggar perjanjian itu dengan tidak taat, tidak setia kepada Allah. Allah lalu tulis hukum dan ketetapannya di dalam hati kita, supaya apa yang sudah ada dalam hati itu kita ikuti dengan sepenuh hati. Kita menyadari bahwa kita tetap melanggar, maka kita minta Allah membaharui kita, memberi roh dan semangat yang baru. Kita mencari Yesus yang taat kepada Bapa dengan menyerahkan nyawanya untuk dimuliakan dan mati seperti biji gandum, supaya Yesus menarik kita semua kepada Yesus yang taat itu, yang menjadi pokok keselamatan untuk kita yang berjuang taat kepada Allah dengan setia pada perjanjian yang telah Allah buat untuk kita. Yesus memberikan santapan tubuh dan darah Yesus. Allah menyerahkan diri dalam perjanjiannya dengan kita, dan Yesus yang menyerahkan diri dengan taat sampai mati sebagai biji gandum itu memberikan kita santapan diri Yesus sendiri yang adalah pokok keselamatan untuk kita semua, sehingga kita semua juga bersama Yesus menjadi pokok keselamatan dan turut menebus diri kita, semua saudara-saudari kita, bahkan semesta alam. Dengan itu Yesus menghantar kita semua untuk mendapat hidup, menerima nyawa kita dalam keselamatan penuh bersama Allah. Umat Allah dalam Kristus, demikian.